Suasana terasa berbeda ketika pertama kali mengunjungi pesantren Madinatul Ulum Bandung yang berlokasi di kawasan Jati Handap, Kota Bandung. Betapa tidak, pesantren putra ini lokasinya berada di ketinggian kawasan Bandung Timur dengan suasana asri dan sejuk di atas lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi. Terdengar para santri sayup-sayup melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran secara khusyuk dengan bimbingan para pengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, di tengah era globalisasi saat ini, pendidikan agama Islam menjadi semakin penting. Tidak hanya sekedar dakwah saja, tapi juga menghafal Al-Quran atau yang lebih dikenal dengan tahfidz dan juga menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran pada kehidupan sehari-hari. Salah satu pesantren yang menghadirkan hal tersebut yaitu pesantren Madinatul Ulum Bandung. Dalam kesempatan Jalan-Jalan Islami kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat pesantren Madinatul Ulum Bandung. Terdapat beberapa ruang belajar terbuka yang bangunannya berbentuk gazebo. Ada pula ruang terbuka yang bentuknya memanjang seperti aula. Di tempat inilah 65 santri putra menimba ilmu dengan memperdalam pendidikan tahfidz Al-Quran 30 juz. Selain mempelajari tarbiyah Islamnya, di pesantren ini pun dipelajari mahad a'li, hadis, serta kajian kitab-kitab salaf atau kitab ulama-ulama terdahulu. Para santri yang belajar di pesantren ini minimal berusia 12 tahun, dengan jumlah santri maksimal 25 santri per kelas. Mereka mendapat kebelengan dari para pengajar atau yang biasa disapa ustadz, lulusan luar negeri, seperti santri-santri sedang belajar kitab hadis Bukhari. Bahkan di pesantren Madinatul Ulum Bandung ini, mereka mempelajari 8 kitab hadis. Dan memang di pesantren ini, program Darul Hadis ini menjadi program unggulan yang jarang sekali diselenggarakan di pesantren lainnya, baik itu di Indonesia bahkan di luar negeri. Dan program ini sudah diselenggarakan selama 7 tahun berturut-turut di pesantren ini. Sesuai dengan konsep dan metode pembelajaran di pesantren Madinatul Ulum Bandung, dalam menghafal Al-Quran yang disertai tajwid dan tartil, santri juga mempelajari ilmu akidah dasar, fikih harian, sirah atau sejarah. Selain itu, di pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy-Syafiyah ini memberikan metode pelajaran adab sunnah, hadis, nahwu, syaraf, tafsir, terjemah Quran, serta bahasa Arab. Pesantren yang dipimpin Kiai Haji Raden Nanang Maulana Ishaq MA ini menerapkan 2 program, yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz dan program Darul Hadis. Untuk tahfidz Quran diselesaikan dalam waktu 2,5 hingga 3 tahun, tergantung kemampuan santri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan. Punten ganggu. Mangga. Radifa dari TVRI. Ya, selamat datang di pesantren kami Madinatul Ulum Bandung. Iya, makasih Pak Kiai. Tadi saya sempat lihat-lihat sebentar di pesantren ini dan memang suasananya sejuk, terus pembelajarannya juga berbeda karena menyatu dengan alam. Pak Kiai, selain itu yang membedakan pesantren ini dengan pesantren lainnya, apalagi Pak Kiai? Alhamdulillah, pesantren kami Madinatul Ulum Bandung, pesantren yang memiliki 2 program. Tahfidz Quran 30 juz, yaitu santri kita ajari bagaimana cara menghafal Quran 30 juz. Mereka kita berikan kesempatan untuk mampu menghafal 30 juz dalam 3 tahun. Dengan asumsi per tahun adalah 10 juz. Yang kedua program kita adalah Darul Hadis, di mana santri belajar ilmu-ilmu agama dari tahun pertama sampai tahun ke-7. Dan ada yang spesial, yaitu bahwa santri-santri kami ajarkan pelajaran hadis di tahun-tahun terakhir, yaitu pelajaran 8 kitab hadis yang merupakan rujukan seluruh ulama di berbagai belahan dunia. Maimun, warisan budaya Indonesia. Untuk menghafal Al-Quran 30 juz, ada 3 tahapan metode pelajaran yang digunakan, yaitu sabab, sabki, dan manzir. Metode ini diawali dengan para santri yang harus menghafal Al-Quran sendiri. Setelah itu mereka menyetorkan hafalan Qurannya kepada ustadz yang telah ditentukan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Kitabiah maksudnya apa? Kitab catatan amal perbuatan. Ya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Qutufuha daniyah apa artinya? Buah-buahan dekat yang dekat. Bacakan surat Ali Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Apa itu Al-Furqan? القرآن. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء صدق الله العظيم. Setelah santri selesai menyetorkan hafalan Quran yang baru, maka santri harus menguatkan kembali hafalan Quran tersebut dan mengulangi lagi hafalan Quran yang lama. Sehingga hafalan Quran baru kemudian dikuatkan hafalan Quran lama, maka dengan metode seperti inilah diharapkan santri memiliki kemampuan hafal Quran dengan cara yang baik dan benar. Selain program tahfidz Al-Quran 30 juz dan Darul Hadis, di pesantren ini para santri putra juga dididik untuk menjadi pendakwah. Para santri yang menimba ilmu di pesantren Madinatul Ulum Bandung tidak hanya berasal dari Indonesia. Ada juga santri yang berasal dari negara lain seperti Turki. Meski demikian, santri dengan mudah menyesuaikan diri dan merasa nyaman dengan suasana pesantren. Walaupun beberapa kendala kerap ditemui dalam menghafalkan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, inilah tempat para santri belajar menghafal Al-Quran. Di kelas ini terdiri dari satu ustadz senior dan dua asisten yang semuanya sudah hafiz Al-Quran. Di kelas ini rata-rata siswa sudah belajar kurang lebih 1 hingga 2 tahun. Seperti santri yang berada di samping saya, yaitu Abdullah dan juga Rafli. Pemirsa, Abdullah ini dari Turki, benar ya? Dari Turki? Iya. Udah bisa bahasa Indonesia? Sudah. Ya, Abdullah udah berapa lama di sini? Sudah setahun. Udah setahun. Iya. Ada berapa juz yang udah bisa dihafal? Ada 3 juz, ada 1 juz setengah lagi, itu sudah tidak. Jadi total 4,5 juz ya. Kira-kira betah nggak di sini? Betah. Apa yang bikin betah? Teman-temannya ada yang baik. Itu makannya enak-enak, pas-pasan, jadi makannya kayak kenyang gitu. Jadi bikin betah tuh makanannya juga ya. Suasananya bagus juga. Dan suasananya bagus. Terus Abdullah, kira-kira kendala ataupun sulit nggak menghafal Al-Quran? Kadang sulit, kadang kendala, karena kadang nggak fokus, kadang lupa, kadang nggak lancar juga. Kadang nggak lancar. Gitu. Nah kalau Rafli ini dari mana Rafli? Dari Bandung. Dari Bandung. Betah nggak di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apa yang bikin betah? Suasananya, tempat
harus pelajarannya juga tidak terlalu padat. Udah berapa banyak juz yang bisa dihafal sama Rafli? Alhamdulillah saya hafal 20 juz. Alhamdulillah ya, 20 juz. Kira-kira sulit nggak menghafal 20 juz itu? Lumayan. Lumayan. Apa kesulitan yang suka ditemuin sama Rafli? Pas ngulang 5 juz itu ada 5 juz, 10 juz, 11 juz, 20 juz. Setiap 5 juz itu sulit ngelancarinnya. Terus gimana kalau udah sulit ngelancarinnya, kira-kira apa yang Rafli lakuin supaya lancar? Biasanya refreshing dulu, Terus dilanjut lagi. lanjut lagi. Itu biasanya bisa apa lagi gitu. Baik, terima kasih ya Rafli sama Abdullah. Semoga bisa menghafal Al-Qurannya lebih lancar lagi. Ya pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dua santri di pesantren ini. Sama, lihat ke depan. Dalam kegiatan kesehariannya, selain memperdalam ilmu agama, para santri diberi kesempatan pada jeda istirahatnya untuk selalu menjaga kesehatan dan kebugaran. Satu hari dalam sepekan, para santri ini diajarkan olahraga bela diri taekwondo dengan mendatangkan pelatih khusus dari luar pondok. 3, 1, bagi, 5, Tidak itu saja, kegiatan lainnya yang berorientasi hiburan seperti olahraga naik gunung dan futsal juga mereka jalani. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan para santri selama memperdalam ilmu di pesantren. Agama serta mengikuti kegiatan lainnya, para santri di sini dididik untuk memiliki pandangan luas dalam memahami agama. Sehingga nantinya, para santri bisa menjembatani perbedaan di antara umat Islam dan menjadi hafiz-hafiz Quran yang berkualitas, yang keberadaannya menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam, sesuai dengan visi misi pesantren Madinatul Ulum Bandung. Baik Pak Kiai, visi misi di pesantren ini sendiri apa aja? Visi misi pesantren ini adalah satu, pesantren ingin memberikan yang terbaik untuk umat, ya, supaya dari pesantren ini muncul hafiz-hafiz Quran yang berkualitas, alim ulama yang berkualitas, yang keberadaan mereka bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam. Dan kami berharap dari pesantren ini ke depan bisa kami kirimkan santri-santri ke berbagai belahan dunia untuk berdakwah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan masjid-masjid di sekitar pesantren di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dan umumnya di berbagai belahan dunia. Dan tentunya kami pesantren juga berharap dengan mempelajari hadis, santri semakin memiliki pandangan yang luas dalam memahami agama, sehingga mereka bisa memiliki satu standar pemahaman yang diperlukan oleh umat, oleh masyarakat.
asrama yang layaknya seperti bangunan villa terbuat dari bambu berlantai 3, sedangkan sebagian lainnya menempati bangunan di bawahnya. Sama halnya dengan santri putra, di tempat ini 150 santriwati juga mengikuti pembelajaran menghafal Al-Quran 30 juz dan wajib menyetorkan hafalan Qurannya kepada ustadz yang membimbingnya. Agnia, Eva, ke depan. Silakan Agnia duluan baca, kemudian nanti Eva. Coba baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Agnia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Tak beda jauh dengan santri putra, kesulitan yang dihadapi dalam hafalan Al-Quran juga dialami santri putri. Namun rasa kebersamaan yang terjalin erat di antara para santriwati mendorong mereka saling membantu selama menimba ilmu agamanya di sini. Ya pemirsa, inilah suasana para santriwati yang sedang belajar menghafal Al-Quran di tengah-tengah lingkungan yang asri dan juga sejuk. Untuk berbincang lebih jauh lagi, saat ini saya sudah ditemani dengan dua orang santriwati, yaitu Kori dan juga Fani. Ya, Kori udah lama di sini berapa tahun? Udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Udah berapa juz yang bisa dihafal? Alhamdulillah 27. Alhamdulillah, ya udah banyak. Betah nggak di sini? Alhamdulillah betah banget. Yang bikin betah apa aja, Kori? Karena suasana yang enak untuk menghafal, kemudian kekeluargaan yang begitu mengikat kebersamaan, dan banyak hal-hal yang bisa saya dapat, banyak pelajaran-pelajaran yang saya bisa dapat di pesantren ini. Nah, kalau Fani udah berapa lama di sini? Saya baru setengah tahun di sini. Nah, kalau kesulitan-kesulitan saat menghafal apa aja? Apa sama kayak Kori atau ada kesulitan sendiri buat Fani? Kesulitan saya yaitu saat saya sedang ngantuk. Ya, saat ngantuk pasti kita babaliat ya, pusing. Jadi saya susah masuk saat menghafal Quran itu aja. Nah, itu gimana cara ngatasinnya kalau udah ngantuk terus udah gitu babaliat? Pertama saya minta cubitin sama teman saya, ngagetin. Kalau enggak saya izin ke air sama Ustadz. Terima kasih Kori dan juga Fani, tetap semangat, semoga lancar terus belajar menghafal Al-Qurannya. Amin. Ya pemirsa, demikian obrolan saya dengan dua orang santriwati, yaitu Kori dan juga Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu. Sama halnya dengan santri putra, para santriwati di pesantren Putri Madinatul Ulum Bandung yang terletak di Pasir Impun dididik untuk bisa menjadi pendakwah. Selain menggunakan bahasa Indonesia, mereka diajarkan untuk mampu menyampaikan tausiahnya dengan menggunakan bahasa Arab. Wa fi madhabina al-Imam Asy-Syafi'i yuthbitu al-qunut fi sholati subhi. Lakin min madhabi. Baik pimpinan pesantren dan para pengajar akhirnya berharap para santri dan santriwati lulusan pesantren Madinatul Ulum Bandung kelak bisa bergerak dalam seluruh aspek kehidupan di semua bidang dan menjadi ulama berkualitas yang bermanfaat untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Ya, pemirsa, semoga setelah lulus nanti, para santri dan santriwati di pesantren ini tidak hanya bisa menjadi hafiz dan hafizoh yang unggul, tetapi juga bisa menjadi ulama yang bermanfaat bagi umat dan juga masyarakat luas. Demikian Jalan-Jalan Islami kali ini. Saya Pradipta Dirgantara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Jalan-Jalan Islami episode selanjutnya.